kelas BPG, ini kelas BPG angkatan berapa nih? Gelombang 2 Gelombang kedua ya. 2023. Kalau Rofik itu gelombang 1. Gelombang 1 2024. Malah dua gelombang kedua ya. Enggak, itu tahun 2024 2024. Oh. Kami 2023. Oh, berarti gantian ini. Ya, jadi seminar ini sebagaimana pemahaman saudara dari materi seminar yang sudah diperoleh yang sudah dilakukan segala aspek yang diperlukan dalam seminar. Hari ini saudara diminta untuk memaparkan, mempresentasikan karya masing-masing. Ya, setelah dipaparkan itu tentu nanti akan muncul nilainya, nilai seminar khusus. Hari ini ujian dan nilai seminar juga dari mata kuliah. Jadi ada dua aspek penilaian. Jadi buat yang terbaik, konsentrasi, kemudian disilakan menurut urutan yang sudah saudara peroleh. Nah itu disilakan dari pertama, setelah itu kedua, ketiga, setelah semua proses tampilnya yang pertama yang telah diuji oleh para penguji melakukan tampilan. Untuk hari ini kepada 5 orang ya, hari ini pagi ini pengujinya Bapak Mimi Haitami MPD dan Bapak Aris Tribowo MPD. Untuk pagi ini. Jadi demikian, pengujinya sudah lengkap. Silakan saudara untuk memulai tampilannya setelah silakan. Inisiatif sendiri. Apa yang terbaik menurut saudara? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Dr. Victor Simanjuntak MKes selaku pembimbing seminar pendidikan profesi guru. Yang saya hormati Pak Mimi Haitami MPD dan Pak Aris Aris Tribowo Pak ya MPD selaku penguji saya hari ini. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan desain seminar profesi pendidikan guru. Sebelumnya izinkan perkenalan diri dahulu. Nama saya Vicky Saputra dengan NIM R43412111903. Di sini saya akan mengangkat judul dengan mata kuliah pembelajaran berreferensiasi. Nah, adapun topik pembahasannya yaitu yang pertama itu identifikasi diri, yang kedua pengalaman belajar, yang ketiga artefak, yang keempat desain inovasi, dan yang kelima paradigma baru terhadap makna guru. Visi untuk pendidikan Indonesia: mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan relevan dengan kebutuhan abad 21 yang berfokus pada pengembangan potensi peserta didik secara keseluruhan untuk menciptakan generasi cerdas, berkarakter, dan budaya saing global. Visi sebagai calon guru: menjadi guru yang inspiratif, inovatif, dan berkomitmen untuk mengembangkan potensi peserta didik melalui pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik serta berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, menyenangkan, dan berorientasi pada perkembangan karakter. Strategi pencapaian visi: yang pertama itu memberikan pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik. Yang kedua, menciptakan lingkungan kelas yang ramah dan mendukung semua siswa untuk mengembangkan potensi peserta didik. Yang ketiga, mengajarkan nilai-nilai baik seperti kebiasaan
jawab dalam setiap pembelajaran. Yang keempat, terus belajar mengembangkan cara-cara baru untuk mengajarkan agar selalu bisa membantu siswa dalam lebih baik. Nah, terus satu pokok pelan, Baik, Pak. Mohon, Pak. Oke, selanjutnya itu review pengalaman belajar. Nah, pada pembelajaran berreferensiasi saya belajar 5 topik. Yang pertama itu ada teori-teori yang mendasari pembelajaran berreferensiasi. Yang kedua, aspek-aspek pembelajaran berreferensiasi. Yang ketiga, strategi pembelajaran berreferensiasi. Yang keempat, rancangan dan implementasi pembelajaran berreferensiasi. Dan yang kelima, evaluasi pada pembelajaran berreferensiasi. Nah, pengalaman belajar yang saya pilih menurut saya pada topik 4 adalah topik yang sangat menarik bagi saya. Di sana membahas tentang rancangan dan implementasi pembelajaran berreferensiasi. Nah, di sini rancangan dan implementasi merupakan tahap kunci dari mana teori dan strategi diaplikasikan menjadi tindakan nyata dalam proses pembelajaran. Memahami bagaimana rancangan dan menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan setiap peserta didik adalah keterampilan yang esensial bagi guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan efektif. Berikut adalah artefaknya. Di artefak tersebut berisi tentang modul. Kedua itu ada video pembelajaran, ketiga ada asesmen diagnostik, dan keempat itu ada LKPD. Desain inovasi. Nah, ini desain inovasi yang saya terapkan di sekolah waktu saya PPL, yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan teaching at the right level atau TARL. Nah, konsep dasar pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama itu keunikan setiap siswa. Pembelajaran berdiferensiasi mengakui bahwa setiap siswa memiliki karakteristik gaya belajar dan tingkat kemampuan yang berbeda. Yang kedua, perbedaan kebutuhan. Siswa memiliki kebutuhan belajar yang unik seperti kebutuhan akses, dukungan, dan stimulasi yang berbeda. Yang ketiga, penyesuaian proses pembelajaran. Melibatkan semua pembelajaran berdiferensiasi melibatkan penyesuaian konten, proses, dan prodi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa. Pendekatan teaching at the right level. Nah, apa itu pendekatan teaching at the right level? Itu merupakan pendekatan belajar yang memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pemahaman atau kemampuan mereka sehingga mereka dapat belajar secara efektif. Nah, ini langkah implementasinya. Yang pertama itu penilaian awal, kedua pengelompokan siswa, ketiga pembelajaran sesuai kelompok, dan keempat penilaian. Di sini langkah yang saya terapkan itu membagi kelompok berdasarkan 3 level, yaitu kelompok dasar, kelompok menengah, dan kelompok lanjutan. Materi yang saya ambil itu materi tenis meja. Nah, saya menerapkan berdiferensiasi proses. Nah, prosesnya adalah kelompok dasar menonton video dasar-dasar tenis meja serta mencoba melakukan latihan dasar memegang bat, posisi kaki, dan peraturan dasar. Kelompok menengah atau level 2 itu latihan melakukan servis serta pukulan forehand dan backhand. Kelompok lanjutan atau level 3 itu latihan teknik lanjutan seperti lob, smash, dan spin. Implementasinya level 1 itu menonton video, level 2 itu melakukan latihan di lapangan tenis meja, dan level 3 itu kelompok lanjutan itu melakukan latihan di meja yang sudah dimodifikasi yang berukuran lebih kecil. Paradigma baru terhadap makna guru. Yang pertama, guru bukan hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator dan pembimbing yang memahami dan merespon kebutuhan peserta didik. Kedua, guru perlu menyadari bahwa setiap peserta didik itu unik dengan gaya belajar, minat, dan kemampuan yang berbeda. Dan oleh karena itu, tugas guru adalah menyesuaikan metode pembelajaran untuk memastikan peserta didik dapat belajar secara optimal dan efektif. Yang ketiga, guru berperan sebagai pendukung pertumbuhan karakter dan sosial emosional peserta didik dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menghargai keberagaman. Sekian dan terima kasih. Udah sampai situ ya. Baik. Di mana waktu untuk dosen penguji
tentu aspek-aspek yang harus kita bahas secara jelas itu berkenaan dengan how achieve, ya, bagaimana actionnya di lapangan itu. Jadi bukan hanya sekedar kita menampilkan konsep dasar, definisi, ini semuanya definisi, tidak ada aksinya. Mana aksi? Kalau tadi salah satunya penggunaan metode belajar, coba lihat model atau metode yang tadi. Pendekatan. Ya, pendekatan mana coba lihat. Nah, dengan menggunakan pendekatan teaching at the right level, itu implementasinya di sekolah itu bagaimana? Apa yang sudah dilakukannya? How do you do-nya di mana? Ya. Apa yang sudah dilakukan dengan menggunakan ini? Ya. Coba lihat. Apa buktinya asesmen diagnosis itu dilakukan untuk mengetahui kebutuhan belajar dan tingkat kemampuan peserta didik? Ada di Pak. Apa? Itu saya menggunakan Google Form Pak, sebagai media untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Betul. Harusnya di sini itu ketika penilaian awal menggunakan asesmen diagnostik implementasinya itu dilakukan untuk mengetahui itu sebagai gambaran kepada semua pembaca. Yang harus dilakukan oleh kita di sini di setiap penilaian awal itu ada satu yang disebut dengan hasilnya. Oh. Hasilnya dari tes awal itu apa peserta didik itu? Nanti dibandingkan, ada perbandingannya. Kalau ada tes awal pasti ada tes akhir. Setelah digunakannya pendekatan yang disebut pendekatan yang tadi, maka ada hasil yang ditampilkan di sini. Yang kemudian dalam proses pembelajaran itu disampaikan. Yang tadinya terjadi hal-hal dalam pembelajaran ini, umpamanya peserta didik tidak semangat belajarnya, ya. Apa buktinya tidak semangatnya? Disebutkan kasus-kasusnya oleh kita ini. Nah, inilah pentingnya kenapa seminar dalam PPG ini lebih kepada studi kasus dengan menggunakan beberapa mata kuliah yang kita pelajari. Salah satunya berdiferensiasi itu bagaimana implementasinya, termasuk rancangan pembelajaran. Kalau kita sebut dengan RPP-nya begini loh. Berkenaan dengan pembelajaran yang menggunakan pembelajaran diferensiasi itu RPP-nya begini, data awalnya begini, hasilnya begini, prosesnya begini. Itu harus tertuang secara rinci sehingga kita bisa mengelompokkan, sehingga kita bisa menyampaikan ini loh hasilnya, ini loh keadaannya, ini loh peningkatannya. Jadi kalau yang ada di sini semua definisi. Coba cek dari awal. Dari Coba semua. Ini definisi semua. Ini adalah definisi. Definisi itu penting. Sebagai apa? Sebagai langkah awal, konsep dasarnya. Untuk apa? Untuk menentukan aksinya itu bagaimana. Jadi acuan daripada aksi itu adalah konsep dasar. Itulah definisi. Review pengalaman belajar, teori-teori yang mendasari diferensiasi. Ya. Jadikan ini sebagai konsep dasarnya, sebagai langkah-langkahnya. Tetapi teori-teori yang mendasari pembelajaran itu, yang berdiferensiasi itu, apa yang menjadi pokoknya?
Aspek pembelajaran diferensiasi itu apa saja dan bagaimana actionnya, implementasinya, hasilnya dan prosesnya itu harus kita jabarkan. Termasuk pada terakhir ada evaluasi pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dilakukan di evaluasi itu? Sebutkan. Bagaimana data awal sebelum evaluasi? Ya. Setelah itu terakhir hasilnya bagaimana? Baru dibandingkan antara data awal dengan hasil akhir. Prosesnya itu dalam perspektif pembahasan. Selama proses pembelajaran itu berlangsung, metode ini yang digunakan, kemudian ini berdampak dengan hasil pada tujuan akhirnya itu apa. Nah ini yang perlu kita siapkan dan kita sampaikan. Ya. Nah oleh karena itu penting bagi kita untuk menentukan. Ya. Makanya di awal kita sampaikan sebelum pembelajaran pelaksanaan itu langsung disiapkan semuanya dengan baik kalau kita mau menggunakan salah satu mata kuliah, ya pendekatannya dengan pendekatan mata kuliah, tapi tetap mengacu kepada studi kasus yang ada di sekolah masing-masing ketika kita terjun di lapangan. Karena untuk bisa menjadi profesional, kenapa juga kita harus diturunkan ke sekolah? Karena itulah bukti bahwa kita bisa profesional. Artinya profesional itu kita mampu mengatasi setiap permasalahan di dalam proses pembelajaran. Termasuk nanti pada saat kalian UP, ya, pada saat UP itu nanti yang ditanyakan ya studi kasus, menangani peserta didik yang polanya seperti ini, yang gambarannya seperti ini. Bagaimana Anda saudara menanganinya? Nanti jawaban itu sudah disiapkan, ada 4 choice jawaban itu. Mana yang lebih mendekati? Nah itu yang sering terjebak. Nah dengan pola seperti itu diharapkan kita akan terbiasa dalam proses pembelajaran yang sudah kita lakukan itu kita terbiasa. Ya, nah, ini yang harus saudara-saudari lakukan, terutama khusus untuk saudara Vicky. Coba saya ingin lihat evaluasi pada pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana saudara menerapkan? Kalau di PowerPoint belum dijelaskan secara rinci Pak. Cuman yang saya terapkan itu yang pertama tuh kalau saya pribadi Pak ya, konsultasi lagi dengan dosen guru Pamong kemarin untuk mengonsultasikan bahwa dari hasil yang saya terapkan dengan pendekatan TARL itu peningkatannya belum signifikan Pak. Belum semuanya dapat mampu meningkatkan. Namun karena penerapannya berdasarkan level itu Pak, setiap kelompok tuh dapat meningkat yang berdasarkan level, kayak misalnya yang dari level 1 kan mereka kan belum sama sekali mengenal itu tenis meja Pak, belum pernah diterapkan di sekolah sebelumnya waktu SD, jadi itu mereka udah tahu karena adanya pembelajaran menonton video dan lain-lain. Dasarnya kita tahu bahwa itu level 1, level 2, level 3, level 4 dan yang paling tinggi level berapa? Level 3. Ya. Dasarnya apa? Dasarnya itu Pak, asesmen diagnostik tadi itu. Iya. Asesmen diagnostik itu kan ada rubriknya, kalau ada rubrik. Ada rubriknya nggak? Ada. Ada rubriknya. Iya. Nah, mestinya ini ditampilkan, ini rubriknya. Dengan pertanyaan, dengan rubrik seperti ini dihasilkan begini, hasilnya begini. Nah, termasuk data awal, kemudian data pengolahan itu disampaikan secara jelas sehingga yang menjadi dasar kita itu lebih kuat, ya. Termasuk bagaimana penanganannya setelah kita mendapatkan data awal. Nah itu terus harusnya seperti itu. Ada nggak data-data itu semua? Datanya
Ada sih Pak. Nah itu, kalau datanya tidak ada berarti kita tidak melakukan proses itu. Kita hanya berada pada posisi hanya nah itulah bedanya presentasi murni dengan presentasi hasil daripada sebuah tindakan, ya, sebuah tindakan. Nah ini penting bagi saudara-saudari karena hasil tindakan disertai data itu merupakan bukti bahwa kita terjun dan kemudian kita memang melaksanakan secara benar alur-alurnya. Sebetulnya mirip-mirip sama dengan penelitian, cuman kan kita penelitiannya berdasarkan studi kasus yang ada. Jadi data-data itu yang harus kita kumpulkan, yang menjadi satu sumber rujukan, yang kedua sebagai data untuk pelaksanaan kita dalam proses pembelajaran. Itu yang penting. Baik, karena memang secara data tidak ada, jadi tidak perlu saya lanjutkan. Kemudian, Prof, saya kembalikan. Terima kasih. Pertama, untuk berikutnya dipersilakan Bapak Aristoteles. Terima kasih Prof. Victor atas waktu dan yang diberikan kepada saya. Izin Pak siap memberikan beberapa pertanyaan. Dan Saudara Vicky Saputra ya. Iya Pak. Vicky PPL-nya di mana? Di SMA 1 Pak. SMA 1. Oke, ya. Pertanyaan saya, kalau tadi sudah panjang lebar sama Pak Mimi, memang kalau yang diminta itu adalah proses ya. Sebenarnya kalau yang tadi disampaikan ini ya tujuannya sebatas menambah dan lain sebagainya gitu. Tapi bagaimana proses pembelajaran diferensiasi yang akan kita lakukan itu seperti apa? Bukan langkah-langkahnya ya, dari tes awalnya, ya diagnostiknya, terus di sini juga jadi tahapannya aspek pembelajaran. Nah, sebelum itu, Vicky tahu nggak pengertian diferensiasi, pembelajaran diferensiasi itu apa? Diferensiasi itu pembelajaran yang berpihak pada didik, yang menunjukkan kepada yang berpesan kepada peserta didik yang memahami bahwa setiap peserta didik itu berbeda. Jadi pembelajaran berdasarkan kemampuan, karakteristik dan tingkat pemahaman peserta didik Pak. Itu ya, itu pengertiannya. Pembelajaran untuk menemukan kebutuhan Gaya belajar dan tingkat kemampuan. ya, oke, ya. Jadi harus tahu dulu ya. Makanya tadi prosesnya itu adalah ada level-levelnya ya. Tadi itu ada level-levelnya ya, ada level 1, ada level 2, ada level 3. Nah, diferensiasi ada apa? Diferensiasi itu ada 4 diferensiasi proses, produk, konten, dan lingkungan belajar. Lingkungan belajar. Bagaimana mengaplikasikan dalam proses pembelajaran? Maksudnya dari 4 itu dalam proses kontennya apa di sini? Kontennya itu video pembelajaran. Materinya? Materinya jenis video. Oke, sudah dari 4 konten itu kami yang kembangkan Vicky itu kan ya. Jadi saya ini konten-kontennya yang tadi itu maksudnya dari 4 diferensiasi itu silakan ditunjukkan di dalam proses pembelajaran ini seperti apa. Kontennya Semuanya dari 4 itu, dari 4 diferensiasi itu. pertama
saya menyesuaikan kontennya terlebih dahulu Pak Aris dengan mencari video pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pertama itu kan berdasarkan level Pak Aris. Jadi video yang pertama itu video pembelajaran tentang dasar-dasar dulu Pak Aris, pegang bed, posisi tubuh, dan lain-lain. Yang kedua itu video pembelajaran yang sudah ke tahap selanjutnya yaitu servis, backhand, forehand Pak Aris. Terus selanjutnya ke prosesnya. Nah, terus ke proses di sini mereka dibagi dengan berdasarkan 3 level tadi itu Pak Aris. 3 kelompok, 3 level, yaitu kelompok pertama itu kelompok dasar, itu mereka nonton video dulu. Setelah nonton video mereka mencoba, mereka mencoba melakukan kayak membantu bola dengan bed, melakukan gerakan shadow backhand, service, forehand. Terus yang di level selanjutnya itu mereka sudah melakukan lapangan besar, Pak. Lapangan tenis meja maksudnya, lapangan tenis meja asli, karena mereka sudah mengetahui dasar-dasar tapi belum mahir. Jadi mereka sudah mengetahui tapi belum mahir, jadi mereka melakukan di lapangan tenis meja. Yang ketiga di level selanjutnya itu mereka di lapangan yang sudah dimodifikasi yang kecil, karena mereka sudah belum mahir tapi sudah bisa melakukan gerak-gerakan kayak servis, forehand, backhand sudah bisa. Jadi dimodifikasi di meja kecil ya selebar gini. Untuk diferensi produknya apa? Produknya itu geraknya. Jadi mereka sudah bisa melakukan gerak tersebut, Pak. Jadi sepemahaman saya, produk dalam pendidikan jasmani itu bukan hanya barang atau bentuk, melainkan gerak juga merupakan produk. Oke, hubungannya level ini nanti dalam konteks penilaiannya Anda seperti apa? Membuat rubriknya, terus membuat penilaiannya, ya karena ini kan pasti level ini kan berbeda. Pak. Berbeda. Nah, bagaimana dalam konteks penilaiannya? Untuk penilaiannya itu, Pak. Iya. Itu beda juga, Pak. Level dasar beda, menengah beda, lanjutan beda. Jadi level dasar itu dinilai masih dengan 3 aspek tersebut, kognitif, psikomotor, dan afektif. Yang pertama kognitifnya itu menunjukkan pemahaman tentang cara memegang bed, posisi kaki, peraturan tenis meja. Keterampilannya mempraktikkan teknik dasar seperti cara memegang bed dan posisi kaki yang saya sampaikan tadi. Yang ketiga dari segi sikap, menunjukkan sikap disiplin dalam mengikuti peraturan permainan. Itu yang kelompok dasar, Pak. Yang kedua itu kelompok menengah. Dari sisi kognitifnya itu mengetahui teknik lebih kompleks seperti servis, forehand, dan backhand. Untuk psikomotornya melakukan teknik servis, forehand, dan backhand. Untuk afektifnya itu bekerja sama dengan teman dalam kelompok untuk menunjukkan latihan untuk latihan teknik tenis meja. Nah, untuk kelompok lanjutannya itu kognitifnya mengetahui dan memahami teknik lanjutan seperti lob, smash, dan spin. Untuk psikomotornya menerapkan teknik tersebut. Untuk afektifnya menunjukkan kepemimpinan dan motivasi dalam latihan teknik lanjutan dan mendukung teman dalam kelompok. Itu ada di modul saya, Pak. Nah, inilah yang harusnya Kita berikan versi. iya. Ya, kami ya. Jadi inilah yang harusnya itu sebenarnya boleh ditampilkan. Karena di sini tadi dalam belajar evaluasi dalam pembelajaran. Karena kalau hanya level 1, level 2, level 3 itu ya kita tahu. Nah, kita tahu ini anak yang belum pandai, baru tahu dengan dasar apa? Penilaian awal atau penilaian diagnostik. Nah, terus ini yang level 2 nih, ini sudah tahu nih, sudah pernah main. Nah, kalau level 3 itu dia tingkatnya tinggi. Tetapi kalau sebenarnya kalau saya ini terlalu tinggi ya, dalam arti saya yakin nih tidak semua anak itu bisa pingpong.
Ya. Dan semua. Tidak semua anak bisa pingpong. Nah, maksudnya level ini jangan terlalu tinggi. Ya. Jangan terlalu tinggi. Langsung di sini langsung ada lob smash spin. Nah, itu. Servis saja nih. Ya, kalau kita real di lapangan. Real di lapangan. Servis saja itu anak tidak banyak anak yang tidak pandai. Saya pernah mengajari misalnya. Servis itu malah pakainya seperti ini dari atas. Ya kan? Dari atas dia enggak? Ya, pernah. Pas kemarin memang sudah tes pretestnya ada. Iya. Pretest. Iya. Memang kalau mau di kayak yang kita biasa tuh susah. Iya. Mau masuk Dari nyebrang terutama anak perempuan. Iya. Betul enggak? Nah, itu. Jadi kalau kita mulai mendasar istilahnya ya ini masukan ya. Kalau kita harus membuat dasar untuk level 1, level 2, level 3 itu harus realistis kita dilihat di lapangan. Jangan terlalu tinggi. Misalkan ya, kita hanya mengambil servis saja. Hanya mengambil servis. Level 1 ya cara servis yang betul. Ya mungkin level 2 servisnya sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, misalkan dari samping. Level 3 mungkin servisnya yang forehand dan backhand gitu ya. Itu sebenarnya bisa levelnya itu kalau ini kan sudah semuanya ya dari permainan semuanya level 1 nonton posisi megang. Nah, terus di sini ya tetapi di level 1 itu juga bagaimana mereka itu juga sudah mempraktekkan apa yang akan kita ajarkan. Servis misalkan, paling tidak tahu dulu servis. Walaupun di sini dia menonton servis, ya menonton servis. Terus level 2 mereka menonton nggak? Yang kedua mereka kan sudah tahu. Iya, tadi menonton nggak? Enggak. Tidak menonton. Jadi mereka langsung ke lapangan untuk mencoba servis. Jadi ini kayak mengajar nih yang dibutuhkan. Ada auditori, visual, dan kinestetik ya. Iya. Itu. Ya, jadi harapannya walaupun ya memang dalam saya mengajar dalam siswa itu untuk menerima pemahaman pengetahuan tentang materi itu ada yang hanya dengan mendengar mereka sudah bisa memahami dan bisa menangkap materi. Hanya dengan melihat mereka sudah bisa. Terus hanya dengan gerakan kinestetik itu sudah. Nah, tetapi harapannya jangan hanya di level 1 mereka menonton. Level 2 juga harus tahu juga tekniknya seperti itu. Jadi harapannya dalam proses real di lapangan itu video itu tetap ditayangkan untuk semuanya. Gitu. Ya, real ya di lapangan ya, jadi harus dibutuhkan. Jadi karena apa? Nanti seperti apa? Mereka hanya melihat posisi kaki tapi mereka servis saja tidak tahu. Nah itu mereka mempraktikkan servis tidak di yang level 1 ini? Shadow, baru shadow. Shadow itu mempraktikkan tapi enggak dengan bola, baru coba-coba gitu. Shadow. Jadi dengan bola. Iya, maksudnya di mereka yang level 1 habis nonton video mencobanya dengan shadow dulu, Oh, gitu. gerakannya ini. Dengan shadow. Oh, hanya gerakan. Iya. Tetapi sama sekali tidak ada melakukan. Melakukan Paris yang level 1 tuh nanti bergantian karena kan di meja yang satu di level yang mereka level 2 dulu. Jadi setelah latihan yang di level 2 ya sudah selesai kan yang level 2 tuh latihannya backhand forehand Paris latihan dengan bola 5 bola dilempar oleh guru. Saya sendiri kemarin dilempar ke mereka kembalikan, lempar lagi kembalikan, setelah mereka baru yang level 1 mencoba Paris. Coba level 1 mencoba ya. Terus ada meningkatkan grade enggak? Maksudnya level 1 bisa naik ke grade 2, level 2 gitu. Ada enggak? Karena itu apa ya Pak Aris ya, kalau pertemuannya sesingkat 3 pertemuan tuh kenaikan itu Harusnya ada kan? Nah, harusnya ada ya. Gitu. Oke. Pada intinya yang penting itu Vicky itu paham tentang apa itu diferensiasi ya, dan bagaimana dalam prosesnya itu dalam proses pembelajaran itu diferensiasi itu harus kita lakukan ya, karena memang betul kebutuhan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, menemukan buku
kebutuhan ya. Siswa itu butuhnya apa sih? Dalam pingpong ini, dalam materi tenis meja ya, maaf, tenis meja itu siswa itu kebutuhannya apa? Paling tidak teknik dasar yang penting karena kita harus tahu ya, harus diitukan. Biasanya ya kalau saya mengajar itu tetap semuanya kita arahkan dulu Pak. Misalkan istilahnya feeling ball ya, feeling ball dulu. Apa itu forehand, backhand itu kadang siswa itu juga tidak tahu. Ini terus terang ya. Makanya coba mungkin di sini ada yang saya itu kasih pertanyaan semuanya nih. Apa perbedaan pukulan backhand dan forehand? Itu aja dulu. Ada yang tahu nggak? Coba. Apa itu pukulan forehand, apa itu pukulan backhand? Karena saya dalam membelajarkan itu saya pasti kasih tahu ke siswa. Kalian pernah bulu tangkis kan? Pernah melaksanakan tenis lapangan atau pingpong, ada pukulan backhand forehand enggak? Coba siapa yang tahu? Bebas, ini bukan hanya pikir lah, kayak pikir Saya lagi. coba kalau pukulan forehand itu dari samping kanan ke depan maju ke depan. Ya, Kalau oke. backhand dari samping kiri ke depan. Oke. Ada lagi? Nah kalau dia kidal, kalau dia tangan kiri, Tidak, malah sebaliknya Pak Des. Malah dari sampingnya ke kiri ke kanan. ya. Kalau backhandnya dari kanan ke kiri. Nah, oke. Terus ada lagi enggak siapa yang itu? Ini aja nih dulu nih. Coba. Saya cool katanya Pak Des. Jangan saya full terus. Ada enggak? Sebelum saya jelaskan itu. Enggak ada ya, biar cepat ya Rami ya. Jadi intinya gini, saya itu gambaran aja. Intinya membedakan itu telapak tangan dan punggung tangan. Tahan. Coba. Forehand itu telapak tangan menghadap kemana? Ke depan. Ya. Kalau backhand, Belakang. ya, oke, itu aja. Jadi kalau forehand itu pukulan di mana posisi telapak tangan itu menghadap ke arah depan. Kalau dari kidal pun di depan, ya enggak Diki. Bukan hanya dari posisi kita. Ini kuncinya. Jadi nanti kalau Anda mengajarkan ke siswa itu harus tahu ini dulu. Forehand itu pukulan di mana posisi telapak tangan menghadap ke arah depan, punggung tangan menghadap ke arah belakang. Sama backhand, punggung tangan menghadap ke depan, telapak tangan menghadap ke belakang, itu aja. Tambahan ya. Oke ya. Jangan pukulan di mana posisi ini ke sini. Nah, terus kalau dia kidal, ya Sama. Nah, yang penting kan intinya adalah telapak tangan. Gitu ya. Oke, itu saja mungkin pertanyaan saya untuk Vicky. Jadi pada intinya nanti harapannya kalau Anda sudah lulus ya, bahwa mendapat GR-nya, ya, silakan pembelajaran diferensiasi ini Anda itukan ya, Anda kembangkan, Anda praktekkan kepada peserta didik karena sangat luar biasa di kita. Mungkin itu dari saya, Pak Peter. Terima kasih Pak Aris. Karena sudah selesai komisi, saya sebagai pembimbing sudah berlanjut saat mata kuliah berlangsung. Karena itu saya tidak usah memuji saja, sudah bisa melihat dari tampilan saudara Vicky maupun dari tugas yang dibuat. Makanya saya ingatkan, saya mau menilai LMS buka itu ini siapa ya? Ini satu orang kalau tidak salah. Ini sudah Saya ini satu orang. Yang lainnya belum, masih kosong di LMS. Padahal Bu Fitri mengingatkan berkali-kali itu supaya di upload tugas-tugas yang sudah diberikan. Demikian untuk saudara Vicky. Selanjutnya giliran yang kedua. Terima kasih. Kalau tidak salah Yunayhan.